Bapak semua, terima kasih Mama Sultan, kemudian Pak Agus, sama Pak Iing ya. Ya. Untuk kali ini sih sebenarnya nanti kita akan diskusi santai aja terkait dengan pariwisata, kemudian budaya pariwisata dan nanti perekonomian ya. Nah, konsentrasi nanti masing-masing dari Pak Agus, dari Mama Sultan, kemudian dari Pak Agus, kemudian dari Pak Iing, nanti sama Pak Joni juga masing-masing maksimal 10 menyampaikan terkait dengan misalnya Pak Agus pariwisata di Cirebon seperti apa, Mama Sultan terkait dengan keraton Cirebon seperti apa, Pak Iing terkait dengan UMKM di Cirebon seperti apa, nanti Pak Joni terkait dengan seperti apa sih Rajol itu sendiri. Nanti mungkin di sesi terakhir ada sekitar kurang lebih 10 menit kita diskusi. Baik, kita mulai aja Bapak Ibu semuanya. Terlebih dahulu kita kenalan dengan Pak Agus terkait dengan pariwisata di Cirebon. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Kang Nana atas kesempatan yang luar biasa ini. Hari ini saya diperkenalkan dengan salah satu tokoh nasional, Pak Joni. Selamat datang di Cirebon. Mama Sultan, terima kasih. Beliau salah satu sultan yang humble, yang paling humble, yang welcome untuk kita semua untuk berdiskusi karena beliau juga banyak ide-ide kreatifnya. Kemudian ada Kang Iing, ini sahabat saya untuk urusan UMKM-nya nih, karena satu-satunya kepala dinas yang punya mall cuma Pak Iing ini. Baik, terima kasih Kang Nana, Pak John. Mungkin ilustrasi terkait dengan potensi pariwisata di Kota Cirebon. Jadi Kota Cirebon, alhamdulillah meskipun dengan luasan yang relatif kecil untuk ukuran sebuah kota kabupaten, hanya sekitar 39 km persegi ini, tapi alhamdulillah kami dikaruniai banyak sekali anugerah. Pertama tentu yang saat ini kita duduk, Kota Cirebon kita punya 4 keraton, Pak. Ada Keraton Kasepuhan, ada Kanoman, ada Kacirebonan, ada Keprabonan, dan alhamdulillah ini masih berdiri tegak dengan segala warisan budayanya. Ini yang mungkin tidak dimiliki oleh kota besar sekalipun, Pak. Mungkin satu-satunya di Indonesia mungkin Pak Sultan ya, karena Solo sebesar itu pun juga hanya 2 kasultanan lah ya. Nah, ini salah satu potensi yang menjadi unggulan untuk Kota Cirebon. Maka kebijakan pemerintah daerah Kota Cirebon bahwa konsep pariwisata kita adalah berbasis budaya. Kenapa harus seperti itu? Karena kami juga menyadari kekuatan kami mungkin tidak sekuat daerah lain yang punya kekayaan alam, misalnya seperti Kuningan, Bogor, atau Bali yang pantainya indah, yang udaranya dingin dan lain sebagainya. Tapi kita punya hal yang lain. Dengan 4 keraton ini turunannya sangat banyak sekali. Kemudian tradisi-tradisi karya budaya baik benda maupun tak benda yang kita miliki. Eventnya juga setiap tahun tidak kurang dari 60 event di keraton ini yang tradisinya masih terjaga. Kemudian tentu Cirebon juga alhamdulillah secara geografis kita dilalui seluruh moda transportasi. Jadi mulai bandara internasionalnya ada di Majalengka, kita juga punya bandara Cakrabuana. Untuk transportasi airnya kita punya pelabuhan Cirebon. Kemudian kereta 24 jam dari Jakarta ke arah Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua melalui Cirebon. Termasuk akses transportasi daratnya adalah akses tol. Jadi sekarang ke Jakarta, ke Bandung hanya cukup dengan 2 jam setengah udah nyampe, Pak. Ya. Ke Semarang itu hanya 2 jam setengah. Ke Jogja, ke Solo lebih dekat. Artinya ini adalah anugerah yang memang menjadi modal utama kita untuk menggerakkan roda pariwisata.
Nah, kemudian di Cirebon juga selain tadi budayanya, kita juga kayakan kuliner, Pak. Mungkin empal gentong, ada nasi jamblang, ada mie koclok, ada docang. Pak Sultan ini juga punya produk kuliner yang luar biasa, namanya segabugan. Nanti Pak Sultan nanti akan menjelaskan bagaimana kemudian potensi-potensi ini menjadi bagian dari atraksi juga yang bisa kita sampaikan kepada pengunjung. Kemudian selain itu kita juga banyak heritage, Pak, banyak bangunan-bangunan cagar budaya yang saat ini itu sedang beberapa kita revitalisasi untuk menjadi destinasi ya yang bisa dikunjungi. Tahun ini insya Allah ada 5 destinasi yang berbasis budaya. Nah, contoh misalnya di kawasan Keraton ini kami juga sedang berkolaborasi dengan Pak Sultan bagaimana kekuatan keraton ini juga bisa memberikan dampak sosial maupun ekonomi untuk masyarakat setempat. Kami sedang berproses bagaimana ini menjadi sebuah kampung wisata. Alhamdulillah meskipun tidak tidak didanai APBD, kemudian dari stakeholder yang lain juga banyak yang memberikan support. Kemudian yang kedua, kita juga sedang merevitalisasi salah satu cagar budaya juga, Gedung Bundar, Pak. Itu nanti kita akan jadikan sebuah zona kreatif, ruang untuk anak-anak muda di ekonomi kreatif ini bisa punya ruang tersendiri. Konsepnya lebih kekinian mungkin, ya. Kemudian yang ketiga, insya Allah di bulan Juli kami juga memanfaatkan salah satu bangunan cagar budaya yang ikonik di Kota Cirebon, Gedung Balai Kota, Pak. Tahun ini umurnya 100 tahun. Nah, sebagian dari gedung yang dulu dipakai untuk pemerintahan dari wali kota zaman Belanda sampai dengan hari ini itu dimanfaatkan juga untuk museum topeng wayang wong. Kemudian kita juga insya Allah ini sektor swasta, kita punya bangunan ex gedung British American Tobacco. Itu juga akan berubah konsep, tetap dengan ciri cagar budayanya kita pertahankan, kemudian tapi ada roda ekonominya juga yang bisa menjadi pemicu ekosistem pariwisata ini berjalan di lingkungan sekitar. Kemudian ada beberapa kawasan seperti Kampung Arab Tanjunan, ini juga kita sedang berproses, Pak, karena Cirebon ini lahir dari sebuah akulturasi budaya. Mungkin lebih besarnya budaya Jawa ya dan Sunda, kemudian ada Arab dan Cina. Nah, makanya ini tahun ini insya Allah Kampung Arab kita bisa di akhir tahun kita bisa nikmati bagaimana kemudian keturunan-keturunan mungkin keempat kelima dari pendahulunya ini masih ada dengan segala kekayaan budayanya, dan berproses tahun ini kami juga sedang menyiapkan kampung pecinan untuk kita buatkan DED-nya. Nah, jadi mungkin itu gambaran potensi yang ada di Kota Cirebon, tapi tentu kami juga tidak bisa bergerak sendiri, semua harus berkolaborasi. Nah, ini alhamdulillah Pak Sultan dari sisi Keraton Cirebon sudah banyak memberikan ruang kepada kami dari sektor pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM-nya. Pak Iing juga ya kita teruslah bergandengan tangan membangun Cirebon ke depan menjadi kota pariwisata berbasis budaya. Demikian Kang Nana. Siap. Ya. Terima kasih Pak Gus. Kita lanjut ke Bapak Sultan. Bapak Sultan boleh disampaikan ke Pak Joni terkait dengan Keraton Cirebon dan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Kadis Pusat Kota Cirebon yang selalu berkonsultasi tentang perkembangan Cirebon, dan tamu kehormatan Pak John jadi sudah bincang-bincang awal luar biasa bergerak di bidang
pendidikan dan juga budaya, dan Pak di dinas koperasi ya, UMKM ya, sepertinya saling mengkait. Baik, kita akan menceritakan tentang kaitannya dengan Keraton Kacerbonan ya. Pastinya kalau keraton identik dengan warisan sejarah masa lalu ya. Pastinya kita berawal pada tokoh tersohor Sunan Gunung Jati pada abad 15-an, dan sebelumnya juga di bumi Cirebon ini, Tatar Pasundan ini sudah terkenal juga wilayah kerajaan Pajajaran. Dan yang lebih populer setelah hadirnya masuknya Sunan Gunung Jati atau agama Islam hadir di bumi Cirebon ya. Tak lain sebenarnya masih saling bersaudara, masih cucu daripada kerajaan Pajajaran Sunan Gunung Jati yang diberikan titah oleh baku uanya untuk menjadikan raja di Cirebon. Dan kita bercerita awal dulu ya, baru lahirnya ke Keraton Kacerbonan. Dan pada masa itu setelah diberikan kekuasaan, kemudian berkembang pesatlah kerajaan Cirebon, dan dengan sendirinya dakwah wasiat Islam pun menyebar di tanah Pasundan ya. Lama kerajaan Cirebon ini menggeser kerajaan Pasundan, kerajaan Pajajaran ya. Dan setelah itu kerajaan Pajajaran lama-lama menyatukan diri dengan kerajaan di Cirebon dan Banten. Banten itu pun turunan daripada Sunan Gunung Jati. Nah, mulailah masa kejayaan Cirebon sekitar abad 15. Dan seiring waktu berjalan, maka setelah pasca Sunan Gunung Jati itu keturunannya diteruskan oleh cicitnya yang bergelar Penembahan Ratu. Jadi kalau uyutnya itu Kanjeng Sunan, cicitnya Penembahan Ratu. Kenapa ke cicitnya? Karena Sunan Gunung Jati sangat usianya tua sekali, sehingga tidak ke putranya dan juga tidak ke cucunya, digantikan ke cicitnya, Penembahan Ratu. Nah, mulailah di saat Penembahan Ratu sedikit-sedikit negara Cirebon menurun kualitasnya, banyak yang memerdekakan diri. Tapi zaman Penembahan Ratu tetap masih kokoh pada kekuasaan Cirebon yang masih utuh. Kemudian Penembahan Ratu satu dilanjutkan oleh ke cucunya ya, ke cucunya namanya Penembahan Ratu juga, Penembahan Ratu 2 ya. Kenapa cucunya sama usianya panjang? Ya, dulu usianya panjang-panjang. Nah, di saat Penembahan Ratu 2 itu mulailah pergolakan, intrik-intrik di keraton mulai muncul ya. Dan pada waktu itu antar kerajaan biasa terjalin ikatan tali silaturahmi. Nah, Penembahan Ratu 2 mempunyai ikatan keluarga, menikah dengan keluarga Amangkurat di sana, Amangkurat 1. Dengan sendirinya ada suatu ikatan keluarga dan ada ikatan dengan kekerajaannya. Dan pada masa waktu
Penembahan Ratu II itu Raja Cirebon yang namanya Penembahan Gilaya itu suka sowan ke sana. Suka sowan karena dianggap mertua harus patuh. Dan pada waktu itu Kerajaan Mataram mempunyai otorita kerajaan yang sungguh sangat besar ya. Wilayahnya pun cukup besar sampai se Jawa Barat. Dan Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Cirebon itu sering sowan di bumi Pajajaran. Dan suatu ketika terjadi peristiwa wafat. Sultan Penembahan Ratu II itu wafat di Mataram. Ya. Nah, mulailah di Cirebon ini terjadi kevakuman. Karena para putra-putranya ikut di sana. Ikut di Mataram. Sedangkan di Mataram sedang ada suatu pergolakan politik sehingga menimbulkan adanya peperangan di antara daerah wilayah Mataram. Nah, ketika ada penyerbuan Trunojoyo ke Mataram, mendapat amanat dari Sultan Banten, untuk mencari para putra-putranya. Ya, tapi sebelumnya Cirebon ini oleh Sultan Ageng Tirtayasa untuk mengisi kevakuman diangkatlah putra bungsu dari Penembahan Gilaya, namanya Wangsa Ketah, sehingga diteruskanlah penembahan ratu ya. Tidak ada istilah 2-3-nya ya. Nah, kemudian selisih beberapa tahun para sultan itu, para putra-putri itu diketemukan, tapi selang beberapa tahun akhirnya diketemukan, dan kemudian untuk menghindari perselisihan tiga-tiganya dikasih kedudukan semua. Ya, kan mengisi kekosongan Pangeran Wangsa Ketah sebagai penembahan. Kemudian datanglah pengais bungsunya namanya Pangeran Kertawijaya. Aturan mereka yang berhak, beliau yang berhak. Kemudian yang sulungnya ditemukan juga. Untuk merasa keadilan, akhirnya tiga-tiga jadi sultan. Ya, tiga jadi sultan. Yang bungsunya sebagai penembahan ratu tetap, tapi kekuasaannya tidak banyak. Yang pengais bungsunya Kertawijaya sebagai Sultan Anom Kanoman, dan yang sepuh sebagai Sultan Kesepuhan. Ya. Jadi kenapa Cirebon lahir 3 musik kan 1? Ya, itu akibat proses alamiah. Ya. Nah, pada waktu terjadinya Kesultanan, hadirlah VOC. Kepening masuk tahun 1681, mulailah Cirebon terkoyak-koyak. Ya. Harga diri atau kewibawaannya mulai turun. Terjadilah banyak pemberontakan. Kemudian pemberontakan yang lebih masif itu ketika pada zaman Sultan Anom yang keempat. Ya, pada zaman Sultan Anom keempat ada putra yang namanya Pangeran Jakanoman itu benar-benar tidak mau kerjasama dengan Belanda dan non kooperatif kita katakan, keluar dari benteng keraton, walaupun menanggalkan sebagai tahta putra mahkota. Karena pada waktu itu situasi masyarakat gerah karena diskriminasi dan juga masalah ekonomi yang tidak adil. Akhirnya disitulah mulailah banyak pemberontakan dan didukung oleh Pangeran Jakanoman yang keluar dari keraton. Mulailah memberontak pada Belanda. Tapi walhasil orang yang memberontak pada penjajah oleh-olehnya ditangkap. Ditangkaplah Pangeran Jakanoman, dibuang di Ambon. Kemudian setelah dibuang di Ambon karena terlalu dekat, semakin banyak pemberontakan, pergolakan semakin tinggi, kemudian dibuanglah ke Ambon, ya, dari Batavia ke Ambon. Nah, kemudian setelah pemberontakan ini semakin meluap, penjajah mengendorkan urat sarafnya untuk mengembalikan Pangeran Jakanoman yang ada di Ambon untuk dikembalikan. Nah, setelah
setelah dikembalikan rakyat meminta untuk dipulihkan hak-haknya, ya. Rakyat minta untuk dipulihkan hak-haknya. Dan Raja Kanoman akhirnya dijadikan sultan yang baru. Sultan baru, Kesultanan Kacirebonan, Sultan Amirul Mukminin gelarnya, Muhammad Khairuddin, ya. Kemudian beliau menaiki tahta, tapi tetap keras kepala, keras kepala, ya, tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Akhirnya beliau dipecat sekitar 1820 dipecat. Dia menolak tunjangan dari pemerintah pada waktu itu. Derajat kesultanan itu diturunkan menjadi sederajat dengan bupati, ya. Tapi beliau menolak gaji, nggak mau. Dan hidup dan Raja Kanoman dalam keadaan itu tertekan. 1814 wafat, ya. Oleh istrinya dibangunlah kesultanan ini, ya. Oleh istrinya, sebelumnya belum ada bentuk fisik bangunannya, dan oleh istrinya dibangun kesultanan demi untuk melangsungkan sejarah daripada silsilah nasab Sultan Muhammad Khairuddin. Dibentuklah Keraton Kacirebonan 1814. Alhamdulillah saat sekarang sudah yang generasi yang ke-9 dari awal Raja Kanoman, sekarang sudah yang ke-9. Dan saat sekarang tupoksinya pastinya sudah tidak berkaitan dengan otorita kenegaraan, ya. Pastinya tupoksinya budaya dan pariwisata dan menjadi aset kebudayaan nasional. Dan saat sekarang kita dalam rangka mengoptimalkan potensi dari keraton, melestarikan budaya dan juga potensi pariwisata. Dan saat sekarang kita berkolaborasi dengan Dinas Budaya Pariwisata Cirebon dan juga dengan pihak-pihak lainnya, dengan UMKM paling saling menyambung. Tinggal bagaimana kita kemanfaatan keraton ini untuk bagaimana Cirebon ini berkembang menjadikan potensi pariwisata tadi yang diucapkan Pak Kadis berbasis budaya, ya. Oke, sebelum ke Pak Joni, alangkah baiknya mungkin Pak In boleh disampaikan nih terkait dengan UMKM di Kota Cirebon ini, Kang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Sultan yang saya hormati, yang saya kagumi, beliau guru saya, mentor saya. Terima kasih selama ini bimbingannya. Pak Agus, Kepala Dinas Pariwisata. Pak John, selamat datang di Cirebon, Pak. Kang Nana, nih host luar biasa. Izin saya menyampaikan beberapa gambaran terkait dinas kami. Saya dinas di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian. Jadi koperasi diurus, UKM, UMKM diurus, perdagangan dan perindustrian. Jadi 3 kementerian, Pak John. Alhamdulillah perkembangan UMKM di Kota Cirebon cukup menggembirakan, dan salah satu ikon yang boleh kami banggakan saat ini, tadi Pak Kadis Pariwisata menyampaikan kami satu-satunya dinas yang memiliki mall, Pak John. Jadi di kantor kami siapkan fasilitas namanya Mall UKM. Nah, Mall UKM ini singkatan melayani Anda lewat layanan UKM. Jadi para UMKM yang ada di Kota Cirebon dan sekitarnya itu mendisplaykan produknya di mall kami, tidak berbayar sewa. Mereka berdagang produknya, tentunya dikurasi dan diseleksi oleh tim kurator kami, dan selalu dari packaging, perizinan dan lain sebagainya. Alhamdulillah selama kami fasilitasi, tren UMKM dari sisi kualitas dan kuantitas terus meningkat, Pak John, Bapak Sultan. Dan untuk kunjungan ke mall UKM kami, alhamdulillah sudah tidak hanya dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, tapi ada dari beberapa negara, termasuk 4 duta besar Timur Tengah, Oman, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab pernah berkunjung ke kami. Terus ada 30 delegasi dari Cina, dari Korea, Filipina, Malaysia, dan Thailand dan Kamboja. Alhamdulillah ini sangat menggembirakan tentunya, dan mudah-mudahan kalau berkenan Pak John nanti mampir ke mall UKM kami, bisa melihat di sana. Terus yang kedua,
Mall UKM kami ini juga tidak hanya menampung UMKM Kota Cirebon saja, tapi wilayah 3. Bahkan dari Pangandaran juga ada, dari Jambi. Nah, kenapa kami tampung UMKM dari luar Kota Cirebon saja, Mama Sultan? Ini dalam rangka kita berpikir tentang bagaimana implementasi Perpres 87 tentang pembangunan kawasan Patimban, Kertajati, dan Cirebon Raya. Jadi kami ketika berbicara Cirebon tidak hanya kota saja, tapi Cirebon Raya meliputi, kalau dulu Cianjur Majak Kuning, sekarang lebih terkenal Cirebon Raya Pak Kadis ya. Jadi meliputi Kuningan, Indramayu, Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan lain sebagainya. Jadi itu yang katakanlah satu kesatuan yang insya Allah kami juga berkomitmen dengan Mama Sultan, juga dengan Pak Kadis, selalu bersinergi, berkolaborasi untuk membangun Cirebon ini jauh lebih hebat, jauh lebih maju. Mudah-mudahan kehadiran Pak John juga bisa mewarnai, bisa mengangkat kami nih Cirebon untuk UMKM lebih maju dan lebih hebat lagi. Alhamdulillah juga Pak John, kami di UMKM jadi tempat mini laboratorium juga untuk mahasiswa-mahasiswi. Jadi kami kedatangan hampir 115 siswa-siswi dari Serpong berkunjung ke kami dalam rangka edukasi menjadi WUB, wirausahawan baru. Jadi anak-anak yang biasanya kalau ditanya cita-cita kan kalau paling banter ingin jadi guru, ingin jadi dokter, belum ada yang jawab ingin jadi wirausahawan, jarang kan? Jadi kami punya program dengan Dinas Pendidikan untuk bagaimana membangun wirausahawan baru. Jadi supaya mereka juga menyadari betul bahwa cita-cita mereka tidak hanya 1-2 profesi saja, tapi bisa mandiri secara wirausaha. Jadi mungkin seperti Pak John lah, yang luar biasa, mudah-mudahan itu juga bisa menginspirasi. Yang lain-lain tentunya beberapa event kolaboratif kami pernah lakukan juga dengan Dinas Pariwisata, dengan terakhir kami selenggarakan Cirebon Festival, Pak John. Kemarin tanggal 10, 11, 12 Mei itu kami tidak menggunakan APBD sepeser pun, Mama Sultan. Alhamdulillah disupport juga oleh beliau. Kegiatan-kegiatannya cukup signifikan. Kami kolaborasi dengan BI untuk Cirebon Fashion Carnival, untuk Festival UMKM, Bazar UMKM, dan dari komunitas Tionghoa pun bergabung dengan salah satu adalah Festival Kuliner Peranakan. Jadi ada tidak semua orang tahu kuliner peranakan itu seperti apa. Ternyata teman-teman Tionghoa komunitasnya itu ikut berpartisipasi di Cirebon Festival. Ini bagian dari ikhtiar kami, kita semua mudah-mudahan Cirebon bisa lebih maju, lebih hebat. Halo Sobat Eljon, saya John Angelina, Miss Chinese World 2023 First Runner Up. Gimana, udah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. See you!